warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anindya Hairunisa Tompo dengan NIM 45191111008. Saya akan membuat video CSL mengenai anamnesis kardiovaskular, konseling kardiovaskular, dan penulisan resep pada pasien yang menderita penyakit kardiovaskular. Pak, silakan duduk. Ya, Assalamualaikum Pak, perkenalkan Pak. Ya, perkenalkan Pak, saya Dr. Anindya, selaku dokter yang bertugas pada saat ini. Ada yang bisa saya bantu Pak? Saya ini dok, sakit dada aku. Sakit dadanya Bapak ya? Ya, pertama-tama saya bisa minta data dirinya Bapak terlebih dahulu. Ya, namanya Bapak siapa? Bapak Aldi dok. Bapak Aldi. Umurnya? 60 tahun dok. 60 tahun ya Pak. Alamatnya di mana Pak? Di Minnesota dok. Pekerjaan? Berpensiun dok. Sudah pensiun ya Pak? Baik Pak. Apa yang kita rasakan Pak? Kemarin dok sakit dada aku dok. Sakit dadanya Bapak ya. Ini kita rasakan timbul secara tiba-tiba. Tiba-tiba dok. Tiba-tiba ya Pak. Kapan itu Pak kita rasa? 2 hari dok. Sebenarnya 2 hari tapi saya kira sakit biasa dok. Kemarin langsung sakit sekali dok. Masih sakit sekali kemarin Dik. Sudah berapa lama kita rasakan ini Pak? Itu dok. Baru 2 hari? 2 hari. Baru 2 hari yang lalu ya Pak. Iya. Ini kita rasakan terus menerus atau kadang-kadang juga? Enggak terus menerus sih dok, cuma kayak timbul terus nanti lama dan timbul lagi. Kalau beraktivitas nyeri, Iya, datang nyeri. aktivitas yang Pada kalau saat kita istirahat enggak nih? ini biasa kalau nyeri terus saya duduk atau baring. Itu kadang-kadang ibu kita kalau beraktivitas nih. Terus menjalar sakitnya Pak ke bagian-bagian mana? Ke belakang besar. Ke belakang, ke dagu, tangan tidak? Tidak. Enggak gitu Pak. Ini ke belakang saja ya Pak. Kita rasa jantung tak berdebar-debar. Tidak dok. Sesak nafas Ki. Tidak bisa dok. Batuk. Tidak. Tidak. Berkeringat. Enggak juga. Tidak. Jadi terus kita rasa pada saat nyeri tuh kayak rasanya tertindih beban berat. Iya dok, tapi saya nggak tahu dok. Pokoknya pas sakit, saya sakit sekali, saya nggak tahu diskusi kan. Iya. Terus rasa tercekik kita rasa enggak aja. Dok. Masuk angin. Tidak. Rasa mual atau muntah. Tidak juga. Enggak nyeri ji ulu hati Pak. Tidak. Enggak nyeri perut ji. Iya. Enggak kejang juga. Yang tidak. Enggak jadi pusing kayak pusing-pusing kepala kan enggak ji. Iya dok. Otot badan semua kayak rasa lemah, nyeri enggak ji. Tangan sama kaki enggak nyeri juga. Tidak juga dok. Enggak ada juga bengkak di kaki Kak, atau tangan Pak. Nggak ada gitu. Enggak jadi. Enggak pernah pingsan sebelumnya pada saat kita rasakan nyeri. Belum di. Enggak kita rasa badan tak lemah semua, pegal-pegal satu badan enggak ji. Tidak. Sebelumnya kita pernah rasakan sakit dada seperti ini Pak atau baru ini? Barat ini. Baru ini sebelumnya enggak. Di keluarga Pak ada yang nyeri dada juga begini kayak kita. Ada dok, bapak. Bapak sering ketemu Bapak? Sering dia karena meninggal sekarang, tapi ini dok, dia di kampung dulu, jarang gitu. Oh, sudah meninggal sekarang. Sakit apa dulu Bapak Kak? Jantung juga dok. Jantung juga dia. Iya. Ya, saya ulangi ya Pak. Saya dengar baik dulu, nama tak Bapak Aldi. Umurnya 60, alamat di Minnesota. Pekerjaan pensiun. Jadi Pak ini timbulnya tiba-tiba mendadak. Terus baru kita rasakan 2 hari yang lalu, tapi baru kemarin memang nyeri sekali Pak. Terus kadang-kadang juga kita rasakan menjalarnya sampai ke punggung, dan kita rasakan nyeri kayak tertindih beban deh, nyeri sekali memang Pak. Sebelumnya tidak pernah ada riwayat penyakit jantung, tapi di keluarga ada Bapak deh penyakit jantung juga, tapi tidak sering gitu. Pemeriksaan lanjutannya saya harus periksa lagi, nanti saya hubungi Pak supaya saya tahu apa penyakitnya Bapak ya. Semoga Bapak cepat sembuh. Terima kasih Pak.
Pak. Iya dok. Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya Dokter Anindia, selaku dokter yang bertugas pada saat ini. Iya dok. Ya, ada yang bisa saya bantu Pak? Ini dok, kemarin saya ke dokter, katanya saya ini dok apa penyakit jantung apa koroner Oh, dok. penyakit jantung koroner Iya. ya Pak. Iya, kenapa Pak? Apa itu dok? Oh ya, pertama saya minta dulu data dirinya Bapak ya. Iya. Ya, saya Pak, siapa namanya Iya Bapak? dok. Iya, dok. Ya, namanya siapa Pak? Aldi dok. Pak Aldi. Iya. Umur 60 tahun dok. 60 tahun. Alamat di mana Pak? Di Minasota dok. Status perkawinan? Sudah nikah dok. Sudah menikah ya Iya. Pak? Oke. Pekerjaan Bapak apa? Sudah pensiun dok. Sudah pensiun Dek? Oh, iya. Jadi kita kemarin periksa, bilang penyakit jantung koroner. Iya disuruh kak mau pemeriksaan lanjutan. Ya. Saya takut kan dok, langsung dari kampung kasihan. Jadi saya nggak tahu apa itu PJ. Ya, jadi PJK itu Pak, penyakit jantung ya, yang dimana pembuluh darah itu mengalami sumbatan Pak. Pembuluh darah, Pembuluh darah pembuluh darah jantung dok. Iya. Oh, Iya Pak. Jadi kita sakit jantung, memang pembuluh darah jantung Pak itu mengalami sumbatan. Ada sumbatan di situ Pak. oh tersumbat. Ada penumpukan lemak di situ, makanya dia Oh. tersumbat. Oh. Dia tidak lancar peredaran darah Pak. Oh, Iya. Apa lagi Pak yang ditanyakan? berarti tersumbat tapi Iya. kalau misalnya dok kan ini kesan dari kampung, kalau misalnya ini apa saya tidak lanjutkan pengobatan. Oh, bahaya Pak. Jadi lebih baik harus dilanjutkan karena kalau misalnya namanya saja kita sakitnya di jantung Pak. Jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi pasti itu komplikasinya penyebabnya kalau misalnya kita tidak melakukan pemeriksaan lanjutan pasti akan berimbas ke seluruh tubuh. Kita bisa kena berimbas ke otak, ke mata ya. Ini penglihatan tak kabur-kabur. Terus sampai ke ginjal juga, jadi sakit gagal jantung, kelainan pada jantung, pembuluh darah dan lain-lain. Jadi memang harus periksa. Harus berarti. Iya. Kira-kira kenapa itu bisa kena dok? Kalau kenapa pasti ada faktor pencetusnya Pak. Iya, Pasti apa? ya, pasti ada Kira-kira. faktor risikonya. Untuk faktor risiko ada yang bisa kita ubah, ada yang tidak bisa diubah. Jadi Maksudnya dok, oh iya. kalau yang bisa diubah itu dia faktor resiko yang dapat mengurangi penyakitnya Bapak, proses penyembuhannya juga lebih cepat dan lebih optimal. Oh. Jadi kita tidak rasakan yang sakit terus menerus tidak. Kalau untuk faktor yang bisa diubah ini Pak seperti merokok, tekanan darah tinggi, gulanya Bapak, kalau kolesterol, dengan obesitas atau kelebihan berat badan. Kalau faktor resiko yang tidak dapat diubah itu kayak jenis kelamin, nggak mungkin kita ubah toh jenis kelamin Pak, umur, terus riwayat penyakit jantung sebelumnya. Kalau misalnya Bapak sudah pernah kena sebelumnya penyakit seperti ini, dengan riwayat penyakit jantung di keluarga. Oh iya dok, samaan juga. Ini merokok dok. Oh, merokok. Sama ada bapakku juga sudah meninggal juga jantung. Oh, Bapak juga Iya, bapak sakit jantung juga sudah meninggal baru kita meninggal. merokok. Oh iya. Kalau itu dok dia makanya anak gitu. Apa kalau saya lanjutkan pengobatannya apa kira-kira dok? Iya. Pengobatan Untuk pengobatannya ini Pak, ini tergantung individual pada pasien masing-masing. Tapi kalau pemberian obat biasanya kita memberikan obat pada pasien yang disertai penyakit bawaan seperti gula ya, kalau dia kencing manis atau gula, tekanan darah tinggi, kolesterol. Tapi ada juga penyusunan diet Pak. Jadi itu pola makannya kita ubah jadi lebih sehat. Misalnya pada penderita tekanan darah tinggi dia rendah garam gitu. Kalau pada orang yang berlebihan berat badan dia rendah kalori. Terus yang paling penting Pak, karena kita merokok itu perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup. Jadi kan Pak, rokok itu kan tidak baik Pak ya. Jadi
alangkah baiknya Bapak pelan-pelan untuk berhenti merokok. Iya susah karena Iya. kalau Karena itu salah satu faktor penyebabnya kenapa Bapak suka nyeri-nyeri dada, karena Bapak merokok. Sudah berapa lama merokok, Pak? dari dok, kan dari SMA dok, bantu orang tua di sawah tuh dok. Kalau merokok, enak dirasa kalau tidak Jadi sudah lama merokok deh Pak, Sudah lama. pantas. Iya, jadi pelan-pelan saja Pak, hentikan dirokok Pak, pelan-pelan Oh, iya. saja, tidak Saya langsung coba. Langsung berhenti total, enggak gitu, Iya, saya coba. pelan-pelan. Biasa berapa bungkus per hari Pak? Biasa satu gitu dok. Oh, satu. Ya, kalau musim-musim panen yang kerja keras biasa 2 biasa. Oh iya Pak, itu juga rajin Ki juga ini olahraga, meningkatkan aktivitas sehari-hari, Iya. nggak hanya tidur-tidur di rumah, itu juga penting Pak, Iya, ya. iya, Merokok iya. itu memang ya, Iya. karena dia salah satu faktor penyebabnya. Oh, iya. Ya seperti itu Pak. Oh, iya. Dan nggak ada lagi yang perlu ditanyakan Pak, atau masih kurang jelas? Jadi ya dok, saya lanjut ini. Iya harus Pak lanjut supaya ndak kena ke, kasihan toh Pak, sudah jantung kena lagi ke otak, ke mata, Oh, iya. ke ginjal Iya, kan. nanti ya Kak. Iya Pak, jadi banyak sekali faktor ini ya komplikasinya akan Iya. berimbas kemana, karena jantung toh Pak. Iya. Iya Pak. Sudah tidak lagi yang mau ditanyakan Pak, sudah jelas. Oh iya Pak. Terima kasih Pak, semoga cepat sembuh Pak. Iya, Pak. Silakan dilanjutkan pengobatannya Iya, Pak. makasih dok. Ya, Assalamualaikum Pak. Salam dok. Selanjutnya saya akan menuliskan resep obat antihipertensi. Pada resep yang pertama ada superskripsio, yang dimana ini berupa data diri. Yang pertama ada nama dokter, lalu ada SIP-nya, lalu ada jalan atau alamat, ada nomor telepon bila diperlukan, dan di superskripsio juga ada nomor resep, tanggal pembuatan resep. Kita masuk ke preskripsionya. Di preskripsio ada invocation atau tulisan R, resepkanlah. Di sini saya akan memberikan obat, yaitu berupa nama obatnya di sini ada amlodipin. Terus ada bentukannya, tablet sediaannya 5 mg dan jumlahnya numero 14. Ini namanya inskripsio. Lalu kita masuk ke subskripsio atau signatura, tulisan S. Saya akan memberikan 1 kali 1, 1 DD1, PC atau poskoenam atau posibum itu artinya setelah makan. Jangan lupa ditutup dengan garis dan paraf agar tidak disalahgunakan. Yang paling penting adalah jangan lupa untuk menulis identitas dari pasien, pro, umur, dan alamat. Untuk pro yaitu ditujukan ke siapa atau nama pasiennya, lalu umurnya berapa tahun, dan alamatnya di jalan apa. Terima kasih.